Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Bertemu lagi dalam pembelajaran tematik pertemuan ke-15. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberikan keberkahan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Berdoa masing-masing di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Hari ini kita akan belajar tentang faktor penyebab gangguan, penyakit, dan cara menjaga pernapasan manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah agar dapat mengetahui penyebab gangguan organ pernapasan. Yang kedua, agar dapat mengetahui gangguan atau penyakit pada organ pernapasan. Yang ketiga, agar dapat mengetahui cara menjaga organ pernapasan. Langsung aja yuk kita bahas satu persatu. Coba kalian amati gambar berikut ini. Gambar yang pertama, gambar apa ya kira-kira? Ya, betul, gambar kebakaran pada hutan. Yang kedua, juga gambar kebakaran pada hutan. Coba kalian bayangkan apa yang kalian rasakan jika kalian berada pada lokasi kejadian. Ya, betul, pasti kalian akan merasakan sesak nafas dan tidak dapat bernapas dengan baik. Sebab asap hasil kebakaran hutan atau hasil pembakaran sampah merupakan salah satu zat pencemar udara. Asap tersebut dapat mencemari udara bersih sehingga kualitas udara menjadi turun, bahkan dapat berbahaya jika dihirup. Udara yang telah tercemar jika dihirup dapat menyebabkan gangguan pada alat pernapasan. Sekarang, apa sajakah faktor yang dapat mengganggu sistem pernapasan pada manusia? Ayo kita pelajari materi berikut ini. Faktor penyebab gangguan pernapasan. Sistem pernapasan kita dapat mengalami gangguan yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Faktor yang pertama adalah faktor lingkungan. Nah, manusia bernapas dengan menghirup udara dari lingkungan sekitar. Lingkungan yang kotor seperti banyak sampah, debu, dan asap akan mempengaruhi kualitas udaranya. Udara dengan kualitas buruk dan telah tercemar tidak sehat buat tubuh. Seperti pada gambar yang kalian lihat, gambar yang pertama menunjukkan asap pabrik yang sangat tebal. Gambar yang kedua menunjukkan asap pada kendaraan. Asap tersebut sangat tidak baik untuk kesehatan sistem pernapasan. Yang kedua adalah penyakit. Sistem pernapasan dapat mengalami gangguan akibat penyakit. Beberapa penyakit pada organ pernapasan adalah influenza atau flu, bronkitis, tuberkulosis, faringitis. Penyakit tersebut dapat disebabkan serangan bakteri atau virus. Faktor yang ketiga adalah kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup yang dilakukan sehari-hari sangat mempengaruhi kondisi tubuh. Kebiasaan hidup sehat dapat membuat tubuh sehat. Sebaliknya, kebiasaan hidup yang buruk dan tidak sehat dapat mendatangkan penyakit bagi tubuh. Kebiasaan hidup yang buruk dapat mengganggu kerja sistem pernapasan, bahkan bisa mendatangkan penyakit. Beberapa kebiasaan buruk tersebut adalah merokok, kurang berolahraga, dan beristirahat, serta kurang asupan bergizi. Kurang berolahraga, beristirahat, dan asupan makanan bergizi dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga tubuh mudah terserang penyakit. Jika tubuh terkena virus flu dan bakteri, maka sistem pernapasan akan terganggu. Selanjutnya yaitu merokok. Rokok mengandung banyak zat-zat berbahaya bagi tubuh. Mengisap asap rokok menyebabkan zat-zat berbahaya tersebut masuk ke dalam tubuh dan mengendap di paru-paru.
Zat-zat berbahaya tersebut dapat menyebabkan berbagai penyakit. Salah satunya adalah kanker paru-paru. Mengapa merokok sangat berbahaya? Seperti yang dapat kalian lihat pada gambar, rokok mengandung banyak zat-zat kimia. Merokok di tempat umum dilarang karena rokok berbahaya bagi tubuh. Rokok mengandung zat-zat yang bersifat racun bagi tubuh. Dalam satu batang rokok mengandung sekitar 7.000 zat kimia. 200 zat diantaranya bersifat karsinogenik, yaitu zat yang dapat memicu munculnya kanker, seperti gambar yang bisa kalian amati. Zat-zat kimia berbahaya tersebut antara lain nikotin, tar, arsenik, metanol, metan, karbon monoksida, toluen, amonia, benzen, oksidan sianida, dan zat-zat karsinogen lainnya. Ketika merokok, zat-zat yang bersifat racun dalam asap rokok masuk ke paru-paru, mengalir melalui darah ke seluruh tubuh sampai ke otak. Bahaya rokok memang tidak terlihat dalam waktu dekat, namun dapat dirasakan dalam jangka waktu panjang. Mula-mula asap rokok yang diisap masuk ke paru-paru. Di paru-paru, racun yang mengendap terbawa oleh darah. Melalui peredaran darahlah, zat-zat racun masuk ke jantung dan dipompa ke seluruh tubuh. Beberapa penyakit serius yang dapat diakibatkan oleh zat-zat racun dalam rokok adalah kanker paru-paru, emfisema, bronkitis, kanker mulut, kanker ginjal, kanker rahim, kanker kandung kemih, pengerasan pembuluh darah yang dapat menyebabkan penyakit jantung, hipertensi, dan resiko stroke. Juga seperti gambar yang bisa kalian lihat. Bagaimana akibatnya jika paru-paru terkena asap rokok atau zat-zat yang terdapat pada rokok? Nah, seperti inilah gambaran dari paru-paru bukan perokok dan paru-paru perokok. Di sebelah kiri adalah gambar dari paru-paru yang sehat, sedangkan di sebelah kanan adalah contoh gambar dari paru-paru perokok. Sangat menyeramkan ya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang penyakit pada organ pernapasan. Organ pernapasan dapat mengalami gangguan akibat penyakit. Berikut ini adalah beberapa penyakit pada organ pernapasan. Simak baik-baik ya. Yang pertama, coba kalian amati gambar berikut ini. Pada gambar ini, terlihat orang yang sedang menutup hidung dan memegang kepala. Kira-kira penyakit apa ya ini? Ciri-cirinya adalah disebabkan oleh virus, demam, sakit kepala, hidung tersumbat. Kira-kira penyakit apakah ini? Ya, betul, influenza. Influenza atau flu disebabkan oleh virus. Gejala yang timbul adalah demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan terkadang disertai luka pada tenggorokan. Penderita influenza harus cukup istirahat dan makan makanan bergizi. Pada gambar yang kedua, coba kalian amati. Ciri-cirinya adalah peradangan pada trakea atau bronkus, batuk berkepanjangan, dan napas berbunyi. Kira-kira penyakit apa ya ini? Ya, betul, bronkitis. Penyakit bronkitis ditandai dengan peradangan pada trakea atau bronkus. Peradangan tersebut menimbulkan gejala nafas berbunyi dan napas terasa pendek. Penderita bronkitis juga mengalami batuk berkepanjangan. Penderita bronkitis diberi obat antibiotik dan dianjurkan beristirahat serta banyak minum air putih. Nah, sekarang adalah penyakit yang ketiga. Coba kalian amati. Ciri-cirinya peradangan pada faring oleh virus atau bakteri. Kira-kira apa ya? Ciri-ciri yang kedua, sakit menelan pada tenggorokan. Coba tebak, penyakit apakah ini? Ya, betul, faringitis.
Faringitis adalah peradangan pada faring karena infeksi bakteri atau virus tertentu. Penyakit ini ditandai dengan adanya rasa sakit saat menelan atau tenggorokan terasa kering. Siapa yang pernah mengalami ini? Biasanya kita sebut sakit tenggorokan atau panas dalam. Selanjutnya, coba kalian amati kembali. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. Yang kedua, yaitu sulit bernapas, batuk, dan tubuh kurus. Kira-kira ini termasuk penyakit apa ya? Ya, tuberkulosis atau TB. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. Gejala-gejala yang timbul antara lain sulit bernapas, sering batuk, dan tubuh kurus. Pencegahan penyakit TB adalah dengan memberikan suntikan BCG pada bayi dan orang dewasa yang belum terjangkit TB. Biasanya penderita tuberkulosis mengalami batuk berdarah. Selanjutnya, coba kalian perhatikan kembali gambar paru-paru berikut ini. Penyakit apakah ini? Ciri-cirinya yaitu tumor pada bronkus. Yang kedua, akibat merokok dan gaya hidup tidak sehat. Kira-kira penyakit apakah ini? Betul, kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah tumor pada bronkus. Penyakit ini disebabkan oleh rokok. Pencegahan penyakit kanker paru-paru adalah dengan tidak merokok dan bergaya hidup sehat. Yang terakhir adalah, coba kalian amati ciri-ciri yang pertama, penggelembungan paru-paru, sulit bernapas, dan penyebab utamanya adalah rokok. Penyakit ini disebut emfisema. Emfisema adalah gangguan pernapasan karena terjadinya penggelembungan paru-paru. Hal ini mengakibatkan penderita sulit bernapas. Penyebab utama penyakit ini adalah merokok. Nah, kita sudah masuk pada tugas yang pertama. Perhatikan ya. Tugas yang pertama adalah kerjakan soal latihan di buku paket tema 5B halaman 90. Kalian kerjakan di buku tulis tematik ya. Oke, next. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Organ pernapasan merupakan bagian tubuh yang sangat penting. Oleh karena itu, kalian harus menjaganya agar selalu sehat. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menjaga kebersihan udara. Udara bersih dan segar adalah kunci pernapasan yang sehat. Upaya untuk menjaga kebersihan udara antara lain yang pertama, penghijauan, yang kedua, tidak membakar sampah, yang ketiga, menjaga kebersihan. Jika lingkungan bersih, maka udara yang kita hirup akan bersih pula. Selanjutnya yaitu menghindari udara kotor. Bagaimana sih cara kita menghindari udara kotor? Nah, seperti yang bisa kalian amati, gambar tersebut adalah salah satu cara menghindari udara kotor. Cara menghindari udara kotor yang pertama dengan menggunakan masker. Menggunakan masker saat berkendara karena asap yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor dan pabrik dapat membahayakan kesehatan tubuh. Oleh karena itu, kalian harus berusaha menghindari menghirup udara kotor tersebut, misalnya dengan memakai masker. Atau saat kita sakit flu, kita juga dapat memakai masker. Selanjutnya yaitu tidak meludah di sembarang tempat. Mungkin kalian baru mendengar soal ini. Namun ternyata penyakit infeksi saluran pernapasan kebanyakan menular melalui udara. Air ludah penderita yang mengandung penyakit akan menyebarkan bakteri atau virus ke udara. Contohnya, penyakit TB dapat menular dari air ludah atau dahak yang diludahkan penderita ke atas tanah.
Oleh karena itu, kita tidak boleh meludah di sembarang tempat. Contohnya di kendaraan umum atau di jalan atau di taman umum. Meludahlah di WC atau di kamar mandi. Meludah di sembarang tempat dapat mengakibatkan penyakit dapat menular. Virus dan bakteri dapat tersebar melalui udara. Selanjutnya, membuang tisu di tempat sampah. Tisu yang digunakan untuk menyeka ingus tidak boleh dibuang sembarangan. Jika dibuang sembarangan, maka virus-virus yang terbawa ingus akan cepat menyebar ke udara. Oleh karena itu, cepatlah buang tisu di tempat sampah yang tertutup. Nah, kalian harus membiasakan membuang tisu di tempat sampah, karena ternyata membuang tisu sembarangan itu dapat membahayakan orang di sekitar. Karena penyakit dapat menular melalui udara. Selanjutnya, menjaga jarak dengan penderita penyakit. Kita boleh saja menjenguk orang yang sakit, mau itu saudara atau teman. Namun, beberapa penyakit pada organ pernapasan dapat dengan mudah menular. Oleh karena itu, gunakan masker ketika berbicara dengan penderita penyakit. Apalagi penderita penyakit saluran pernapasan. Penyakit pernapasan dapat dengan mudah menular lewat udara. Nah, caranya kita harus menggunakan masker saat menjenguk. Selanjutnya, gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat yang pertama adalah olahraga, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Dan yang paling penting, tidak merokok. Terakhir, menghindari asap rokok. Asap rokok mengandung gas-gas yang berbahaya bagi kesehatan organ pernapasan. Gas-gas ini menyebabkan berbagai penyakit paru-paru seperti bronkitis, bahkan kanker paru-paru. Oleh karena itu, jika ada yang merokok, kita harus menghindarinya. Oke, perhatian. Sekarang kita masuk ke tugas yang kedua. Tugas yang kedua yaitu kalian menjawab pertanyaan berikut ini dengan bahasa kalian sendiri. Pertanyaan yang pertama, bagaimana caramu menjaga alat pernapasan agar terhindar dari udara kotor? Yang kedua, bagaimana caramu agar dapat menghirup udara bersih setiap saat? Diingat ya, kerjakan tugasmu di buku tulis latihan tematik. Jika sudah selesai, segera kumpulkan ke wali kelasmu masing-masing. Oke? Kita sudah belajar banyak hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat mengingatkan kita agar dapat selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu dengan menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur. Sekian pembelajaran tematik kita hari ini, semoga dapat dipahami ya. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran tematik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!